Perkenalkan, nama saya Bernardine Florencia Anderson dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan NIM 2503020408087. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsep pembelajaran dan faktor-faktornya serta prinsip-prinsip pembelajaran perilaku dan juga contoh-contohnya. Apa yang ada di benak kalian ketika mendengar kata belajar? Nah, belajar itu merupakan suatu perubahan pada diri seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak paham menjadi paham, yang terlihat pada peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Belajar adalah akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Contohnya seperti anak belajar membaca yang awalnya tidak bisa membaca menjadi bisa. Lalu apa sih tujuan mengetahui konsep-konsep belajar? Yang pertama yaitu bisa meningkatkan pengetahuan, seperti siswa memahami konsep ekosistem. Yang kedua, meningkatkan siswa untuk berpikir secara kritis, seperti contohnya siswa dapat menganalisis masalah dan memberikan solusi. Lalu, ciri-ciri konsep belajar yaitu yang pertama ada perubahan tingkah laku. Nah, perubahan tingkah laku ini terjadi karena adanya kemampuan baru atau perubahan yang bersifat pengetahuan atau kognitif, keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap atau afektif. Dari adanya perubahan tingkah laku tersebut, maka akan menimbulkan perubahan sifat permanen yang akan membantu siswa untuk dapat memahami konsep belajar itu lebih jelas. Selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi konsep pembelajaran. Yang pertama ada faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri suatu individu, seperti kondisi jasmani maupun rohani dan juga sikap siswa saat belajar. Kondisi siswa seperti jasmani dan rohani dapat memengaruhi motivasi belajarnya. Mengapa? Karena kondisi siswa seperti ketika sakit, rasa lapar, atau marah sangat memengaruhi fokus belajarnya. Hal ini akan berbeda jika siswa sudah siap dari rumah untuk kondisi badan dan jiwanya. Selain itu, faktor intelijensi juga berpengaruh terhadap kemajuan siswa terhadap belajar, karena apabila dikondisikan belajar pada situasi yang sama, maka akan siswa mempunyai intelijensi yang tinggi akan berhasil daripada siswa yang mempunyai intelijensi rendah. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar suatu individu. Yang pertama ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini artinya faktor yang berada di lingkungan sosial siswa di sekolah. Baik teman maupun guru serta pihak keamanan sekolah memiliki peranan penting untuk membentuk lingkungan pergaulan sekolah yang sehat dan baik. Karena dengan adanya ruang lingkup sosial siswa yang sehat dan baik dalam lingkungan sosial tersebut, siswa dapat lebih mudah untuk mengemukakan pendapat, masalah dan penyelesaiannya serta pengembangan kreativitas diri. Yang kedua ada faktor lingkungan masyarakat. Nah, kondisi seperti ini dapat mempengaruhi kesungguhan belajar. Misalnya seperti lingkungan tempat tinggalnya, pertemanan antar teman sebaya, dan kehidupan sosial di masyarakat. Misalnya pada kondisi ketika siswa dipengaruhi oleh teman yang nakal atau yang membuli dengan kondisi siswa yang dibuli berada di kondisi yang nyaman dan sehat. Selain itu, juga siswa dapat dipengaruhi seperti ajakan bermain game hingga hilang fokus dan perhatian saat proses belajar berlangsung. Yang terakhir ada faktor orang tua. Nah, faktor orang tua adalah tindakan di mana orang tua juga perlu memperhatikan anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dengan memberikan arahan dan saran jika ditemukan perlakuan anak yang tidak sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku. Karena peran penting keluarga akan menambah semangat anak untuk belajar jika diberi pujian dan award. Jika anak berbuat baik dan diberi teguran dan peringatan,
jika didapati anak berperilaku tidak baik, sehingga anak itu jadi memiliki nilai dan rasa tanggung jawab sendiri karena telah dibekali oleh keluarga. Selanjutnya, proses belajar dalam konsep-konsep pembelajaran. Yang pertama ada penerimaan informasi, yang kedua pemahaman materi, yang ketiga penyimpanan dalam memori, yang keempat penerapan nyata. Contohnya seperti siswa melakukan praktikum mengukur denyut nadi sebelum dan sesudah olahraga. Materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran perilaku beserta contoh-contohnya. Yang pertama, pengertian prinsip-prinsip pembelajaran perilaku. Prinsip pembelajaran perilaku adalah pedoman dasar dalam teori belajar perilaku yang menjelaskan bahwa perubahan perilaku terjadi melalui pengalaman dengan fokus pada hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respons atau reaksi serta pengaruh penguatan atau reward dan hukuman terhadap perilaku tersebut. Nah, tujuan dari prinsip-prinsip pembelajaran perilaku sendiri adalah untuk memahami bagaimana perubahan perilaku terjadi sebagai respons terhadap interaksi antara stimulus dan respons dengan tujuan untuk mengubah perilaku secara efektif melalui penguatan, pengalaman langsung, pengulangan, dan penyediaan tantangan yang sesuai, yang semuanya diarahkan untuk mencapai pengetahuan dan keterampilan baru pada individu. Lalu contoh-contoh dari prinsip pembelajaran perilaku yaitu ada yang pertama stimulus dan respon. Stimulus adalah segala rangsangan dari lingkungan seperti suara, materi pelajaran, atau tindakan guru yang memicu reaksi pada individu. Sedangkan respon adalah reaksi atau perilaku yang muncul sebagai tanggapan terhadap stimulus tersebut. Contoh penerapan prinsip stimulus dan respon yaitu saat guru memberi pertanyaan lalu siswa memberikan respon dengan menjawab. Contoh prinsip pembelajaran perilaku yang kedua ada kesegaran atau imediasi. Jadi penting untuk memberikan penguatan atau hukuman segera setelah perilaku terjadi agar lebih efektif dalam membentuk perilaku. Contoh penerapan kesegaran atau imediasi adalah dengan memberikan pujian setelah siswa menjawab benar. Yang ketiga ada penguatan atau reinforcement. Penguatan atau reinforcement adalah hadiah atau pujian untuk meningkatkan perilaku baik. Contoh penerapannya dalam kelas yaitu siswa yang rajin diberi poin tambahan atau hadiah kecil. Yang keempat ada hukuman atau punishment. Hukuman atau punishment adalah tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan perilaku negatif dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan. Contoh penerapannya dalam di kelas yaitu siswa yang melanggar aturan diberi teguran atau pengurangan nilai. Yang kelima, extensions atau kepunahan. Kepunahan atau extension adalah hilangnya respons ketika penguat yang sebelumnya memperkuat perilaku. Contoh penerapannya di dalam kelas yaitu guru mengabaikan siswa yang suka bercanda agar perilaku berhenti. Yang keenam ada shaping atau pembentukan. Pembentukan atau shaping adalah proses memberikan penguatan secara bertahap untuk perilaku yang semakin mendekati perilaku target yang diinginkan. Contoh penerapannya dalam kelas yaitu seperti guru memberikan apresiasi bertahap pada siswa yang mulai berani untuk presentasi. Yang terakhir ada conditioning atau pengondisian. Pengondisian ini dibagi menjadi dua yaitu pengondisian klasik yang mempelajari hubungan antara stimulus netral dan respons tertentu. Yang kedua ada pengondisian operan yaitu mempelajari perilaku berdasarkan konsekuensi yang mengikutinya. Contoh pengondisian klasik itu seperti lonceng sekolah yang berulang kali berbunyi bersamaan dengan dimulainya pelajaran akan membuat siswa secara otomatis merasa siap untuk belajar saat mendengar lonceng tersebut. Sedangkan pengondisian operan adalah saat guru memberikan pujian atau stiker atau penguatan positif saat siswa berperilaku baik untuk mendorong perilaku tersebut terulang. Sekian dari saya, terima kasih.